Cinta itu terlihat dari kepedulian, kehadiran, dan usaha untuk memberdayakan masyarakat. KNLWF lah yang secara langsung menyentuh ranah masyarakat, melakukan program-program yang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya melihat bahwasanya program KNLWF itu bukan hanya berdampak pada saudara kita yang Lutheran saja. Seperti contoh di masyarakat Suwa, program yang berjalan di sana dapat dirasakan oleh masyarakat yang di luar GKPM gitu. Saya diajarkan bahwasanya kita harus bersyukur di keadaan apapun. Seperti di dusun Suwa, masyarakat Suwa, mereka selalu bersyukur walaupun mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka selalu bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Tuhan. Hal itu mengubah pikiran saya bahwa pelayanan tidak hanya dilakukan di tempat yang modern, tetapi di tempat sederhana kita dapat melakukan pelayanan sebagai bentuk hadirnya kasih Kristus kepada masyarakat dan jemaat. Perkenalkan, nama saya Cici Pakpahan. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Diakonis HKBP Baligi. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Hutagalung. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Diakonis HKBP Baligi. Perkenalkan, nama saya Sintok Siregar. Saya mahasiswa dari STGH HKBP Seminarium semester 4. Perkenalkan, nama saya Kelvin Simajuntak. Saya dari Sekolah Tinggi Guru Ria Seminarium Sipaholon. Saya sekarang semester 4. Perkenalkan, nama saya Dandi Hutoruk. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Guru Ria HKBP semester 4. Selama menjalani PPL, saya menggambarkan KNLWF itu sebagai alat Tuhan atau perpanjangan tangan Tuhan. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Karena menurut yang saya lihat dan menurut yang saya pahami, KNLWF itu betul-betul melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan menghadirkan kasih Tuhan melalui perpanjangan tangan Tuhan tadi dengan memperdulikan orang lain, melakukan pemberdayaan dan melakukan hal-hal yang membantu masyarakat, bahkan masyarakat yang terpinggirkan. Pelajaran yang sangat penting yang saya ambil selama PPL di KNLWF dalam sisi rohani yaitu betul-betul melakukan pemberdayaan program ataupun kegiatan yang berlandaskan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 40, apapun yang kamu lakukan kepada salah seorang dari umatku yang paling hina itu, kamu telah melakukannya kepadaku. Ketika berlandaskan firman Tuhan itu, maka kita akan melakukan program-program ataupun pemberdayaan yang betul-betul kontekstual dan relevan kepada masyarakat, sehingga kita benar-benar membantu masyarakat yang bahkan terpinggirkan, dan masyarakat tersebut bisa merasakan kasih Allah lewat hal-hal yang boleh kita lakukan kepada mereka. Dalam sisi sosial yang paling saya dapat pelajari ketika atau selama mengikuti PPL di KNLWF adalah kerjasama tim dan kekompakan, karena saya melihat seluruh tim yang ada di KNLWF memegang prinsip kerjasama dan saling mendukung. Saya menggambarkan KNLWF Indonesia sebagai ruang belajar menantang, di mana saya menemukan hal-hal baru, membuat saya belajar banyak hal tentang melayani. Saya jadi sadar kalau melayani bukan hanya bertemu dengan orang-orang banyak, tetapi hadir dan turut merasakan kehidupan saudara-saudara di desa terpencil yang sulit terjangkau. Dari pengalaman itu membuat saya menyadari akan panggilan saya. Pelajaran yang berkesan bagi saya dari sisi rohani yaitu pelajaran tentang kasih Allah, di mana dari keterbatasan itu dan dari tantangan itu saya bisa melewatinya dengan baik. Dan dari sisi sosial saya belajar untuk mendengarkan dan memahami serta melayani sesama dengan tulus hati. Saya melihat bahwasanya program KNLWF itu bukan hanya berdampak pada saudara kita yang Lutheran saja. Seperti contoh di masyarakat Suwa, program yang berjalan di sana dapat dirasakan oleh masyarakat yang di luar GKPM gitu.
Pengalaman yang paling berharga menurut saya dari segi rohani itu tentunya iman saya pribadi semakin bertumbuh, di mana saya semakin bersyukur dengan apa yang saya miliki setelah melihat saudara-saudara kita yang kurang mampu di daerah-daerah lain sana, khususnya di Dusun Sua. Ya, selama saya PPL di Kanal Wave, saya menggambarkan bahwasannya Kanal Wave telah tidak hanya berfokus pada ke-14 gereja Lutheran, tetapi juga berfokus pada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, seperti yang diberkatkan kami ke Mentawai di Dusun Sua gitu. Dari sisi rohani saya diajarkan bahwasannya kita harus bersyukur di keadaan apapun, seperti di Dusun Sua, masyarakat Sua, mereka selalu bersyukur walaupun mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka selalu bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Tuhan. Ya, di bagian sosialnya saya mendapatkan pelajaran bahwasanya kita harus menerima orang-orang yang berbeda dari kita, seperti orang-orang Sua. Mereka selalu menerima kami walaupun ada perbedaan dari kami. KNLWF dapat saya gambarkan kepada diri saya sebagai keluarga, karena di dalamnya saya dibentuk, kemudian saya mendapat bagaimana karakter yang bagus, bagaimana panggilan, serta bagaimana pelayanan kepada masyarakat di luar sana. Ya, yang dapat saya ambil yaitu dari sisi rohani, bahwa pelayanan rohani tidak hanya dilakukan di dalam gereja saya saja, tetapi saya dapat melihat bahwa pelayanan dapat kita lakukan di luar gereja, yaitu melalui hadir di tengah-tengah masyarakat serta ikut merasakan bagaimana kehidupan yang mereka rasakan pada saat itu. Hal itu mengubah pikiran saya bahwa pelayanan tidak hanya dilakukan di tempat yang modern, tetapi di tempat sederhana kita dapat melakukan pelayanan sebagai bentuk hadirnya kasih Kristus kepada masyarakat dan jemaat. Kegiatan yang paling berkesan menurut saya yaitu tentang toleransi umat beragama yang diselenggarakan di USI. Awalnya saya mengira program LWF itu hanya bergerak di gereja 14 anggota Lutheran saja. Ternyata pada saat saya mengikuti program yang berjalan, ternyata ada juga dari saudara kita yang beragama Muslim dan juga beragama Buddhis. Dan di masyarakat Sua, kegiatan yang paling berkesan menurut saya itu ketika ada masyarakat yang memiliki sampan baru dan kami bersama masyarakat bergotong royong untuk menarik sampan itu dari gunung sampai ke sungai. Ya, yang berkesan bagi saya PPL di KNLWF ini adalah ketika kami peserta PPL diajak untuk mengikuti program-program yang dilakukan oleh KNLWF, seperti mengajarkan bertoleransi yang baik, yaitu yang ditempatkan di USI, dan juga kami juga peserta PPL begitu baik dianggap di kantor LWF ini, seperti kami juga melakukan aktivitas-aktivitas biasa seperti staf-staf pegawai yang ada di sini. Ya, dari pengalaman saya yang PPL di Dusun Sua, saya mengingat sekali ketika kami dijamu oleh para masyarakat di situ dengan baik, dan ketika kami juga di situ bekerja atau bergabung dengan mereka atau gotong royong dengan mereka gotong royong yang sangat luar biasa. Dan juga ketika kita melakukan kegiatan penelitian atau bisa dikatakan penelitian di situ, memang hal-hal yang menarik bagi saya itu mencangkul juga di situ. Tetapi ketika kami melakukan gotong royong bersama dengan masyarakat Sua, kami merasakan bahwa kebersamaan dengan masyarakat di situ sangat luar biasa. Dan ketika kami juga dijamu di tempat rumah mereka, kami dilakukan secara baik, dan juga mereka sangat menerima kami di tempat itu. Yang selanjutnya yaitu hal yang menarik menurut saya itu memancing, karena di sana memang saya suka memancing, dan juga di sana memang banyak ikannya juga,
dan itulah hal yang menarik bagi saya. Selama menjalani PPL di KNLWF, kegiatan yang paling berkesan bagi saya yaitu bagaimana KNLWF mengikutsertakan kami mahasiswa PPL untuk ikut terlibat langsung dalam pelayanan nyata. Kemudian hal yang paling berkesan juga bagaimana KNLWF melibatkan kami dalam pelayanan di Dusun Sua melalui program misi dan diakonia. Dari pengalaman PPL di Dusun Sua, hal yang paling saya ingat yaitu bagaimana kehangatan dan kekeluargaan di sana. Karena masyarakat Dusun Sua sangat menyambut kedatangan kami, sehingga itu menjadi motivasi saya untuk melakukan praktek pelayanan lapangan di Dusun Sua dengan baik. Kemudian bagaimana pendekatan saya kepada anak-anak, pemuda, dan kepada Bapak Ibu serta lansia merupakan hal yang paling berkesan bagi saya dalam pelayanan di Dusun Sua. Kegiatan yang paling berkesan menurut saya selama menjalani PPL di KNLWF adalah ketika ada kegiatan KNLWF yang pesertanya itu adalah pelayan-pelayan gereja. Terkadang saya merasa kecil di antara peserta-peserta yang ada, tetapi saya menyadari pengalaman tersebut bisa memotivasi saya untuk lebih banyak belajar lagi. Dan ada pengalaman yang lebih berkesan lagi bagi saya selama menjalani PPL di KNLWF, yaitu ketika KNLWF melakukan pemberdayaan untuk pembuatan lebah hutan di Mentawai, tepatnya di Dusun Sua. Ketika mengikuti penelitian di Dusun Sua, hal yang paling saya ingat adalah ketika relasi dan interaksi di Dusun Sua itu sangat kuat. Di Dusun Sua tidak perlu mengatur jadwal untuk bertemu dengan masyarakat, berkumpul untuk mengatur jadwal, tidak seperti di kota. Di Dusun Sua setiap hari ada perkumpulan masyarakat untuk berinteraksi dan saling bercerita tentang kisah mereka dalam satu hari kegiatan yang mereka lakukan. Saya senang mendengarkan cerita mereka dan mereka juga memberikan respon yang positif dan menyenangkan ketika saya juga bercerita dengan mereka. Pengalaman tanpa internet, tanpa cahaya lampu juga menjadi suatu tantangan tapi sangat menarik dan juga menakjubkan untuk saya sendiri. Tetapi saya sangat menikmati setiap momen yang ada. Semua kegiatan di KNLWF Indonesia sangat berkesan bagi saya. Namun yang paling berkesan itu adalah pada saat saya tinggal di Dusun Sua, Mentawai. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya itu pada saat saya bertemu dengan masyarakat Sua yang menganggap kami seperti keluarga. Mereka sangat menyayangi kami dan menghormati kami. Dan saya juga tidak lupa akan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, di mana saya harus menaiki kapal kecil di tengah ombak yang besar, yang pada awalnya saya merasa takut. Dari pengalaman itu, saya percaya akan kasih Tuhan dan tantangan itu bisa saya lewati dengan baik. Harapan saya untuk KNLWF ke depan yang pastinya adalah semakin meningkatkan visi dan misi KNLWF, lalu yang kedua memperdalam identitas teologi Lutheran, dan yang ketiga semakin meningkatkan konsep conviviality dalam pemberdayaan ataupun aksi diakonia yang dilakukan. Saya berharap KNLWF Indonesia terus hadir mendampingi gereja-gereja terpencil dan memberikan yang terbaik, yaitu dalam segi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan bagi masyarakat. Harapan saya untuk KNLWF ke depannya yaitu semoga apapun yang menjadi program dari KNLWF dapat berjalan dengan lancar. Ya, harapan saya untuk KNLWF ke depannya semoga KNLWF Indonesia ini selalu diberkati oleh Tuhan, apapun program-programnya selalu juga diberkati Tuhan, dan setiap staf pegawai, direktur semoga juga diberikan kesehatan dan panjang umur, apapun yang pekerjaan mereka semoga diberkati oleh Tuhan. Harapan saya kepada KNLWF Indonesia, semoga KNLWF Indonesia menjadi lembaga yang lebih maju lagi, kemudian selalu berdampak bagi masyarakat, baik yang Lutheran maupun tidak. Saya mendeskripsikan KNLWF lewat satu kata, yaitu payung. Karena payung memiliki jari kerangka, dan saya menganalogikan itu adalah ke-14
anggota gereja Lutheran. Jadi ke-14 gereja Lutheran itu bersatu, yaitu itulah yang menjadi organisasi KNLWF. KNLWF lah yang secara langsung menyentuh ranah masyarakat, melakukan program-program yang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan payung itu tidak memandang siapa yang berteduh di bawahnya. Dan payung selalu ada di saat mereka membutuhkan. Saya memilih kata cinta dalam mendeskripsikan KNWF Indonesia. Karena melalui pelayanan dan program KNWF Indonesia menunjukkan cinta yang nyata kepada gereja dan masyarakat. Cinta itu terlihat dari kepedulian, kehadiran, dan usaha untuk memberdayakan masyarakat. Satu kata yang mendeskripsikan KNLWF yaitu positif. Kenapa tuh? Karena melalui PPL 1 di KNLWF Indonesia, saya melihat program-program yang dilakukan oleh KNLWF sangat berpengaruh kepada masyarakat Kristen maupun non-Kristen. Saya juga melihat bahwa program-program yang dilaksanakan mencoba untuk mengembangkan masyarakat Indonesia supaya lebih baik ke depannya. Kata yang saya pilih yaitu hadir. Kenapa tuh? Karena KNLWF bukan hadir untuk gereja-gereja, tetapi mereka juga hadir untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti contohnya Kementawai, Dusun Sua. Mereka juga hadir untuk mereka, untuk membantu mereka, dan juga memberikan apa yang perlu diberikan kepada Dusun Sua, begitu. Kata untuk mendeskripsikan KNLWF menurut saya yaitu ibu. Alasannya yaitu di mana kita tahu ibu itu selalu memperhatikan anak-anaknya, membutuhi apa yang kurang untuk anak-anaknya, sama seperti KNLWF selalu membutuhi apa yang dibutuhkan oleh 14 anggota gereja tersebut.